Selamat datang di podcast Otot Masuk. Kita sudah bekerja sama dengan Roof dan RCTI Plus. Dan kita juga bisa didengarkan di Spotify dan Apple Podcast. Kembangkan wawasan dengan canda. Niko. Halo Bang Niko? Moses. Waduh Niko. Kita di mana lagi nih sekarang Nik? Kita di markas Comika. Bahkan dibantu oleh audionya? Soundlit. Soundlit. Harus kita terus dengungkan ini. Iya, kita lagi coba konsisten nih Bang, seminggu sekali kan buat konten yang semoga menginspirasi dan berwawasan lah. Dengan canda. Harus dengan canda. Jangan serius-serius sekali lah ya kan. Dan kita harus ngundang lagi nih teman kita. Jadi kali ini sebenarnya kita pengen dapat sharing lah ya tentang bisnis. Sharing. Karena kan Bang Moses kan punya kerjaan ya kan di sebuah startup. Iya nih sulit nih bulan-bulan kayak gini nih semester 1 nih udah di review sama investor nih. Siap. Kok nggak untung-untung sih Ses ya kan? Gimana nih bisa untung ya kan? Rugi terus ya kan? Terus gue juga kebetulan lagi kepikiran nih bikin startup. Gua kira yang lain. Deg-degan gue Nik. Soalnya yang disunter pasti dengerin ya kan? Iya, nah jadi gue pengen ngundang teman gue yang kira-kira bisa ngasih kita pelajaran lah. Sebenarnya kalau kita mau build bisnis gitu ya dari perspektif investor. Yes. Sebenarnya apa sih yang kita perlu perhatikan gitu loh. Berarti kita gak usah ngomongin basket lagi nih? Itu udah kemarin. Udah bulan Mei. Sekarang bulan Juni kita serius dikit. Jadi gue ngundang Febri lagi. Halo Feb. Hai. Niko, Bang Moses, apa kabar? Biasanya kita kalau diskusi bertiga gini udah ngejulitin orang ya. Sekarang kita ngomongnya serius ya. Feb, gue untuk perkenalan dulu lah ya. Gue sebenarnya gue mau diskusi lah. Startup gue ini baru lah. Kita ngomongin tentang personal storage. Oke. Namanya boxin.com. Jadi kalau lo mau nitip barang yang gak mau ketahuan sama siapapun, bisa ke gua. Barangnya tapi apa tuh, tidak Bang? melanggar undang-undang. Oh iya. Udah gue disclaimer nih di depan ya. Iya. Dan kompetisi gua di Indonesia itu cuman event Jakarta cuman ada 2. Dan gue satu-satunya memakai aplikasi. Ada di Google Play, ada di App Store. Oke. Nah, kendala gua adalah gua nggak bisa educate market lebih banyak. Dengan harga menurut gue harga gue paling murah Feb. Untuk box nih lo mau nyimpan komik lo, mainan lo di dalam box cuma 10.000 per bulan. Harga korting. Oke. Kalau lo mau nyimpan Brompton, motor-motor yang gak ketahuan ya kan? Atau enggak dari apartemen yang penuh ada room. Gue jual 330.000 per bulan. Oke. Udah masih murah. Masih murah untuk mahasiswa ceban sebulan untuk nyimpan barang-barang mantannya dia bisa. Habis itu gue buat lagi bisa dilelang Feb. Wih, jadi udah lo simpan, dapat duit, ya kan? Tapi susah, Feb, anjir. Tiap malam gue berdoa sama Tuhan tolonglah, edukasi lah. Karena rata-rata di Indo, pas gue jelasin gini, dia pengennya nyimpen, Feb. Gue penuhin aja lah rumah gue, gue penuhin aja apartemen gue gitu. Menurut lo gimana sih kalau di awal-awal startup nih, positioning gue ataupun marketing gue seperti apa? Menurut lo bisa gimana, Feb? Oke, jadi kalau tadi lu bilang kompetitor lu ada 2 dan lu satu-satunya yang pakai apps, itu sebenarnya udah lumayan bagus. Lumayan bagus. Iya. Ya nilainya B lah. Betul. Masih B. Kalau A plus kan belum. Betul. Soalnya gini, salah satu yang gue pelajarin dari startup adalah ketika lu nggak punya kompetitor, itu lu biasanya bentaran mati. Ketika lu nggak punya kompetitor. Betul. Oh gitu ya. Betul. Ketika lu nggak punya kompetitor, ya udah berarti either bisnis lu nggak menarik sama orang, atau lu jadi berbuat yang kadang-kadang bukan ranahnya gitu. Misalnya lu harus melakukan A, tapi karena nggak ada kompetitor ya udah gue B, C, D. Jadi nggak fokus itu maksudnya. Betul. Kalau bahasa Inggrisnya ini keeping you honest. Keeping you honest. Iya. Jadi kayak misalnya kayak sekarang gampangnya kalau dulu Gojek founding kapan? 2005, 2008 bukan sih? Iya, 2007 kayaknya kalau nggak salah. Tapi awal-awal nggak ada yang nge-booming. Nah, sebelum ada Grab datang, Uber datang, Grab datang, yes. baru semuanya tuh mulai melejit gitu. Jadi kalau kompetitor nggak apa-apa Bang. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Itu bakal jadi salah satu pilar buat growth lo gitu. Jadi memang harus ada lawannya. Betul. Oh iya. Kalau kompetisi sendirian mah lu gila berarti kan? Iya, karena kan biaya edukasi marketnya jadinya lu yang nanggung sendiri kan. Betul. Iya. Makanya gue juga penasaran nih Feb ya. Startup itu harus beraplikasi gak sih?
Harus ada aplikasi digitalnya nggak sih menurut lo? Nggak harus. Nggak harus ya? Nggak harus. Karena startup ya tergantung sih. Kembali lagi ya, startup itu kan basically private company kan. Oke. Yang belum IPO gitu kan. Iya. Kayak lu mau ngomong dulu Tesla juga startup gitu. Iya. Sampai di IPO gitu kan. Ya. Tapi mereka punya aplikasi mereka sendiri aja, kayak ya itu buat mobil dia jalan lah atau apa gitu. Tapi ya nggak harus. Tapi karena kita ngomongnya kebanyakan di sini adalah startup teknologi, jadinya ya udah jadi harus punya apps. Gitu. Ya kayak Bang Upil waktu di episode yang lalu kan, dia kan juga sebenarnya nggak punya apps nih, belum punya apps. Website adanya. Website Komika kan, komika.id. Lo harus download biar ketawa-tawa di masa pandemi kan jadi cuan kan. Betul. Dan bedanya startup yang teknologi sama bukan itu produk lu apa gitu. Kalau yang gue dengar dari Bang Moses tadi, itu kan produknya sebenarnya bukan apps-nya. Iya, apps itu pelengkap aja betul. Sebagai salah satu sales channel aja gitu. Sales channel bahasanya udah beda-beda ya. Dulu channel. Iya. Terus. Nah, kalau lu emang mau fokusnya di tag-nya, nah itu emang harus punya apps. Kalau gue mau fokus di tag-nya. Betul. Tapi kalau itu cuma sebagai channel sales, it's a good thing to have lah. Bukan must to have berarti ya. Bukan must to have aja. Nice to have aja. Malah sekarang bisa zamannya kolaborasi Bang, kayak teman gua nih, dia punya franchise makanan. Oke. Itu kan sebenarnya juga bisa dibilang startup kan, karena ya lu merintis, lu punya franchise makanan, tapi lu jualannya kan nggak perlu bikin aplikasi sendiri, lu bisa jadi merchantnya di GoFood atau di GrabFood gitu kan. Jadi dibantu lah ya, ada yang membantuinnya ya. Memang agak-agak sulitnya tadi nih kalau gue ketika dapat klien ya, Pak saya mau nyimpen nih tapi apartemennya private ya Pak, nggak boleh ketahuan siapa-siapa. Bisa gitu tuh Feb. Jadi kadang-kadang pas gue ngeliat kok barangnya cewek semua, padahal klien gue cowok gitu kan. Ya lo tau lah apa yang terjadi ya kan. Pantesan lu jago di situ ya Bang ya. Makanya pas gue datang sebagai CEO di situ, lo paham kan saya bisnis seperti, saya paham Pak. Pokoknya semua yang berbentuk privacy saya bereskan. Siap. Gitu. Jadi kayak kemarin misalnya ada yang beli motor, gak mau ketahuan istrinya dulu ya kan. Iya. Pak butuh saya panasin gak? Bener, biar motornya awet segala macam. Gua entertain Feb. Siap. Tapi masalahnya belum laku banyak. Tapi gue punya gue masih believe sama bisnis model ini karena di Jepang atau di negara-negara maju personal storage itu udah common banget kan. Kalau di film-film Amerika yang ada garage storage gitu-gitu tuh udah semua udah pakai sih Nick. Jadi gue masih believe dan mungkin kolaborasi tadi kuncinya ya Feb ya. Betul. Untuk membantu gue itu ya. Karena bener yang tadi Niko bilang gitu. Market education tuh mahal. Mahal ya? Mahal. Jadi kayak ATM yang paling gampang, kayak BCA. Yang lu bisa masukin duit sendiri. Jadi nggak perlu lu ke teller, betul. Itu adoptionnya berapa tahun? Oh iya. Gitu. Orang masih suka ke bank ya. Maksudnya ke kantor cabangnya ya. Teller, yang pakai celana pendek sama sendal jepit itu tuh yang ngiri-ngiri sedap tuh kalau ke teller tuh. Akhirnya ya itu. Kayaknya dulu siapa gitu yang mulai, bukan BCA. Gitu. Sampai akhirnya BCA adopt. Dan lu tahu satpamnya BCA kan, udah kayak customer service kan, yang lebih ramah daripada yang coklat kan. Ya, itu sampai bilang, ibu mau ngapain? Sekarang lu mau masuk ditanya mau ngapain? Kalau mau nyetor duit langsung diarahinnya ke mesin. Kalau jumlahnya nggak banyak. Oke. Dari situ makanya sekarang udah kebiasa orang-orang. Oke Feb, nah lu kan udah pengalaman cukup lama nih di private equity kan. Terus tadi ngeliat ceritanya Bang Moses. Dan mungkin ada beberapa startup yang lagi mencoba merintis nih ya. Mungkin pendengar podcast Kotak Masuk lagi mencoba merintis. Ketika misalnya nih sebagai private equity kan sebenarnya kan lu juga dalam posisi mencari sourcing kan. Mencari perusahaan yang mau lu danai gitu kan. Apa sih yang dilihat gitu? Contoh misalnya kayak perusahaannya Bang Moses nih. Misalnya contoh ya Bang ya. Nah, boleh dong. Daripada yang disunter kan. Nah itu kira-kira apa sih yang lu lihat? Karena sekarang kan udah ada muncul nih Goto, Bukalapak. Itu kan kita udah lihat lah ya performance market untuk stocks-nya kan. Nah, merubah paradigma investor nggak sih dalam memberikan pendanaan gitu? Kalau merubah paradigma investor dalam ngasih pendanaan itu udah semenjak kasusnya WeWork kalau nggak salah. Ya yang ada filmnya sekarang tuh. Iya, ini ya. Filmnya. Anne Hathaway. Iya.
Lanjut, jangan enak headway-nya. Jangan enak headway-nya. Lanjut dulu Pep. Udah bengong kita kan. Gue mau nanya judulnya. Kenapa yang muncul artisnya gitu. Gak apa-apa kan. Biar gak terlalu serius. Iya, katanya dengan apa? Dengan canda dong. Aduh. Oke. Ya, lanjut Pep, dari WeWork. Jadi dari WeWork mulai tuh ketar-ketir para investor. Ini startup gue beneran oke gak nih yang gue invest. Dulu sih ngasih pendanaan udah kayak kacang goreng. Ada yang disebut angel lah ya. Udah banyak angel zaman dulu. Sekarang banyaknya harus cuan kayaknya nih. Itu Bebe. Iya benar. Jadi semenjak saat itu hampir semua startup termasuk yang dari yang kecil sampai yang gede itu langsung ditanya profitability lu gimana. Oke. Gitu. Jadi dulu tuh kadang-kadang idenya bagus, nggak ngelihat lu bakal profit atau enggak. Oh ini baru nih. Gue mau nih kalau bisa gede viral. Gue bisa jual bisa ngembalin modal gue lebih banyak. Investornya mikirnya gitu. Iya. Tapi sekarang udah mulai sejak saat itu lebih tepatnya udah mulai lu bisa profit nggak? Gitu. Itu penting tuh. Itu maksudnya lu bisa profit nggak itu dari pada saat mereka mengajukan atau kalau lu nggak profit hari ini lu profitnya kapan? Ditanya Betul. gitu. Ditanya gitu dan coba buktiin. Misalnya gross profit margin lu minus 200% misalnya. 200. Bisa nggak tahun depan jadi minus 100%? Itu yang jual anak SD gue rasa tuh. Kan biasa gitu kan. Kalau di perusahaan kita kan dulu kan, lo jualan, kalau jualan rugi gue suruh anak gue aja yang jualan, jangan lu. Bener. Iya dong. Iya. Tapi startup kan gitu bang. Oh gitu. Jadi gross profit margin aja kadang-kadang minus gede. Oh gitu. Betul. Jadi lu bisa ngurangin dulu nggak nih dalam setahun atau enggak bahkan bulan per bulan. Dan caranya gimana? Apa yang akan lu lakukan gitu. Jadi dia ngegelintirin uangnya juga ngeliat dulu nih dilakuin atau enggak gitu. Betul. Jadinya lu mau minta duit lagi, buktiin dulu. Oke. Gue lihat deh 3 bulan. Gitu. Itu menarik tuh nih karena ini kan masalah trust ya. Dalam bisnis itu ya mau startup kek, mau yang gede banget kek, ya kalau trustnya hilang ya selesai, see you goodbye gitu kan. Betul. Dan nih Feb, gue juga menariknya nih ya, di saat sekarang nih kan pandemi kan udah mau berakhir. Walaupun banyak penyakit-penyakit aneh udah mulai masuk lagi ya kan. Iya nih. Iya nih anak gue. Kita punya anak. Iya, bingung hepatitis ya, yang siluman ini gue takut nih. Harus bersih lagi. Emang harus bersih tiap hari. Yoi. Nah, cuman maksud lo Feb di kedepannya apakah banyak investor yang lebih mengarahkan e-commerce udah mature lah menurut gue udah mature banget. Ke arah mana sih mereka rata-rata? Pingin chip in atau gimana? Mereka tetap masih banyak yang mau untuk ide baru. Oke. Jadi walaupun banyak di negara lain gagal, misalnya udah ada case study-nya bahwa bisnis model kayak gini nggak bagus, nggak bisa survive, tapi masih banyak yang di luar ada nih dulu gitu. Masih mikirnya gitu. Oh di luar ada nih, yaudah gua kasih kecil deh. Lu coba dulu. Tapi itu lebih ke arah kayak medical kah, ke arah sektornya apa? Sektor entertainment kah? Tapi kalau sektor yang masih seksi itu tetap yang ke end customer langsung, yang B2C lah. Jadi kayak e-commerce begitu. Kalau untuk yang lain masih kurang ininya. Inovasinya belum ada sih. Belum ada yang seksi lah ngomongnya. Kayak OnlyFans gak seksi? Ya kan gue cuma nanya. Kan boleh nanya dong. Ada satu yang menarik. Comika.id. Lebih positif. Itu dulu Beb. Kenapa mikirnya nggak kesana ya bang dari awal ya bang? Karena seksi tadi. Kata kuncinya di seksi. Gue langsung inget. Wah ada yang ketangkap kemarin kan. Iya. Jadi kalau Comika.id ini mungkin bisa sih untuk kedepannya karena belum banyak di Indonesia yang kayak gini kan sebenarnya. Kayak banyakan platformnya platform luar gitu. Oke. Jadi kan kayak kalau Komika kan saingannya Majelis Lucu nih. Betul. Ya kan. Sama-sama punya web base kemarin kalau kata Bang Upil ya kan. Dan ini sisi entertainment ini memang inovasinya lagi banyak berkembang kan. Betul. Dengan Netflix, HBO Go, terus tambah lagi yang di Indonesia kan kayak video ya kan. Betul. Jadi lebih banyak juga yang ke arah sana juga ya entertainment. Betul. Tapi kalau video kan emang udah gede yang punya kan. Iya. Dan kayak Noise juga kan sebenarnya mau saingan sama Spotify dengan kearifan lokal gitu kan. Oke Feb, nah ini mungkin terakhir ya, pertanyaan terakhir nih dari gue. Buka OnlyFans. OnlyFans follows ini berapa ya? Enggak. Jadi tadi kan Febri cerita kan kalau misalnya kalau investor sekarang mau mendanai minimal ya kita lihat lah financialnya seperti apa kan keuangannya. Nah misalnya nih udah dikasih, oke gue kasih nih gitu kan. Nah ada hal yang harus
sebagai startup itu harus hindarin gak sih? Maksudnya biasanya orang tuh kalau habis dapat duit gelontorin ke marketing gitu kebanyakan. Atau nggak viral langsung ke Bali, gitu kayak Hotman gitu. Hire orang sebanyak-banyaknya, nggak sebanyak-banyaknya sih, tapi maksudnya bayar mahal gitu, bayar premium. Nah, dari lu sendiri ada masukan gak sih kalau lu udah dapat funding, apa sih sebenarnya yang harusnya lu lakukan gitu, yang lebih prudent lah gitu? Kalau lebih prudent itu sebelum lu dapat funding sebenarnya. Harusnya sebelum funding. Betul, ya? Karena harusnya lu tahu investor lu mau apa, gitu. Ketika gue kasih lu duit, gitu. Tapi lu mesti tahu dulu dia maunya apa. Misalnya itu nggak mungkin, lu merasa lu aja nggak believe, gitu. Misalnya, Bang Moses, gue kasih duit sekian T, yes, gitu kan. Mantap ya. Jangan T-nya 2. OnlyFans lagi. terus. Ya kan, gue kasih sekian T. Oke. Tapi tahun depan lu udah market leader ya di logistik. Logistik, bukan cuma personal storage. Iya. Kan nggak mungkin. Iya sih, bener ya sih. Kan lu mau segelontorin. Tahun depan dia minta nggak mungkin. Nah makanya kalau 5 tahun lagi oke lah masih mungkin lah. Lu mungkin masih believe gitu kan. Setahun lagi gitu. Nah jadi banyak juga startup itu yang matinya karena itu gitu. Oh, kemakan mimpi lah. Iya, jadi gue kasih lu duit, tapi lu grow misalnya 5 kali lipat 2 bulan ya. Misalnya kayak akhirnya ngegelontorin duit jor-joran di marketing apa segala macam. Setelah itu udah habis duitnya. Jadi investor lu cuma ngasih gitu doang, terus habis itu udah selesai. Udah 5 kali lipat nih misalnya. Oh berhasil. Next month-nya lu profit ya. Oke. Wah pusing bos. Jadi harus sebelum minta pendanaan juga kita udah punya blueprint lah ya, at least gimana caranya bisa dapat profit dan cash flow yang positif gitu kan. Betul. Jadi tapi setelah lu dapat duit dan lu udah tahu nih, misalnya believable lah, anggap ya. Kayak gua kasih lu duit, lu berkembang lah, lu naikin base lu 20% misalnya. Dalam waktu 2 bulan misalnya atau apa. Mungkin masih achievable gitu kan. Kalau lu misalnya customer-nya baru 100 jadi 120 kan oke lah ya kan. Kelihatan kerja. Terus dari situ lu mesti believe juga sama produk lu gitu. Nah, itu penting. Believe sama produk lu, terus lu juga tahu pasar lu siapa. Sehingga marketingnya nggak gila-gilaan. Gitu. Dan betul, misalnya kasarnya nih, kalau lu marketnya di Indo, ngapain lu marketing di Times Square misalnya. Kan itu indirectly lah. Karena yang nonton sebenarnya juga orang-orang yang lagi jalan nih, lagi jalan di New York Times juga mungkin dia nggak merhatiin. Nggak tahu, tapi ketika masuk di Instagram ya jadi lah. Kayak gitu. Oke. Ya itu penting lah. Jadi karena lu punya duit banyak, lu nggak tahu karena lu mesti growth. Udah taruhnya Times Square. Gitu. Kan ngabisin duit tuh. Bisa viral, ya kan? Bisa naik, ya bisa, tapi nanti jadinya ada cost-nya nggak gitu bagus gitu. Cost of marketingnya. Ini udah jangan kebanyakan dia ngasih tips nih. Lama-lama kita disuruh bayar Febri nih. Ini bahaya nih. Ini aja udah bagus karena menurut gue bisa digaris bawahi sama pendengar podcast Kotak Masuk. Lo harus tahu apa yang mau lo rancang dan mimpi lo setinggi apa. Betul. Karena akan bahaya di situ. Dan yang tadi gue bilang trust itu segalanya sih menurut gue. Thank you ya Feb. Udah pagi yang sekarang. Nanti kita harus buat lagi. Siap. Jangan semuanya episode sekarang. Kita cicil lah ya Bang ya. Nanti ada episode berikutnya nanti nih sama Febri. Nanti gue juga harus bilang fisik CEO tuh harus gimana. Harus pakai kemeja atau enggak harus glowing mukanya ya kan Feb? Harus ada S2 S3-nya atau enggak. Karena kalau dari Marga gue udah menang. Saat ini dari Marga gue udah menang. Benar. Iya dong. Harus tinggal ditacap. Tinggal kurang inisial depannya aja ya. Jangan L. Tolong jangan L. Thank you ya Feb. Thank you buat sharing-sharingnya. Thank you. Di episode selanjutnya. Thank you semua. Bye-bye.